Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri pribadi agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jika makna takwa terlalu rumit untuk difahami, maka ada satu makna yang sangat mudah untuk memahami apa itu takwa. Sederhana takwa adalah berusaha mengurangi dosa dan berusaha memperbanyak pahala. Berusaha taat kepada Allah, berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sederhana bisa kita jalankan. Kurangi kesalahan, banyakin kebaikan, kita sudah bertakwa kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, kalau saja dalam satu negara, dalam satu wilayah, dalam satu lingkungan keluarga, pemimpin negaranya, pemimpin wilayahnya, pemimpin lingkungan keluarganya memiliki tiga rasa ini, maka negara itu akan baik dan makmur. lingkungan itu akan baik dan makmur, keluarga akan baik dan makmur.
Apa kata Sayyidina Ali? Kalau saja dalam satu negara pemimpinnya punya sifat pertama, apa itu? Al-khawfu minal jalil. Khalifah-khalifah terdahulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, hingga salah seorang gubernur namanya Sa'id bin Amir, itu mengerti betul kaidah yang pertama, al-khawfu minal jalil. Pemimpin yang takut kepada Allah pasti daerah yang dia pimpin makmur. Bahkan susah ditemui di sana ada orang miskin. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Saking takutnya sama Allah, Sayyidina Umar manggul gandum sendiri untuk diantarkan ke perempuan miskin yang dia masak, cuman masak air sama batu karena nahan lapar. Satu ketika Sayyidina Umar lagi jalan sama ajudan beliau, sama sahabat beliau. Di tengah jalan ketemu perempuan lagi masak di kuali. Ditanya Sayyidina Umar, wahai perempuan, apa yang kamu masak? Aku masak air. Isinya apa? Batu. Kenapa masak air sama batu? Biar anak-anak saya yang kelaparan tidur. Seolah-olah masakan sudah siap dan sudah ada. Kemudian sambil ngaduk air sama batu tadi, itu perempuan melaknat. Ya Allah, laknatlah Umar. Padahal yang diajak ngomong sama perempuan itu Sayyidina Umar. Kenapa perempuan itu minta Sayyidina Umar dilaknat? Karena perempuan itu miskin, tidak terpenuhi kebutuhannya. Sayyidina Umar saat itu khalifah, maka yang pantas dilaknat adalah khalifah menurut nih perempuan. Mendengar itu Sayyidina Umar takut dan khawatir kepada Allah. Dia balik ke Baitul Mal. Sayyidina Umar ambil gandum sendiri, sahabatnya nggak boleh bawain. Kalau kita kan sekarang mungkin ada presiden bawa gandum, bawa ke daerah Tanah Kusir kali contohnya, karena ada rakyat miskin, ajudannya yang bawa. Ini Sayyidina Umar nggak mau, Sayyidina Umar sendiri yang bawa. Karena nilai al-khawfu minal jalil ada di beliau. Ya kita berdoa sama Allah, semoga yang mimpin Indonesia ke depan punya sifat al-khawfu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kalau ada suami punya sifat al-khawfu minal jalil, anaknya pasti soleh, istrinya pasti salehah, lingkungannya pasti baik. Kalau punya sifat al-khawfu minal jalil, takut sama Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi setiap gerak-geriknya. Itu yang pertama. Jadi negara kalau pemimpinnya punya al-khawfu minal jalil pasti baik, pasti aman. Makanya bila perlu siapapun di antara kita yang jadi pemimpin, bila perlu hadirkan program kerja pertama adalah menghadirkan rasa takut kepada Allah. Gimana caranya? Sholat subuh ke masjid kek. Selama kepemimpinan janji pertamanya, saya janji akan sholat subuh ke masjid, nggak akan saya tinggal di masjid. Menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau mau bangun negeri, maka pemimpin-pemimpinnya harus al-amalu bitanzil, berani menjalankan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, aturan Islam harus dari musyawarah untuk diterapkan di Indonesia. Kalau Allah bilang jangan korupsi, bo ya jangan korupsi. Al-Quran bilang jangan zina, bo ya jangan zina. Al-Quran bilang kalau mau jadi pemimpin jangan minta-minta, bo ya jangan minta-minta. Kalau Al-Quran bilang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita sebagai masyarakat biar damai negara, ketika sudah jatuh takdir Allah, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bagaimana pemimpin satu negara itu tergantung bagaimana rakyatnya. Rakyatnya soleh, pemimpinnya soleh.
rakyatnya toleh, pemimpinnya toleh. Takdir Allah sudah jatuh. Siapapun pemimpinnya taati mereka. Selagi perintah yang diberikan tidak mensekutukan Allah dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Yang kedua itu al-amalu bitanzil. Dan yang ketiga, kalau mau bangun negara, cari pemimpin yang al-qanaatu bil qalil. Apa arti al-qanaatu bil qalil? Ini pemimpin siap miskin. Kalau ada saja 1001 alasan pemimpin itu nggak boleh miskin, susah. Ada khalifah yang kaya? Nggak ada. Ada khalifah-khalifah yang uangnya banyak? Nggak ada. Dari Sayyidina Abu Bakar kaya bukan karena khalifah, karena beliau usaha. Sayyidina Umar apalagi. Sayyidina Utsman kaya karena beliau usaha. Sayyidina Ali, ya Allah, ada khalifah yang makan tepung basi aja Sayyidina Ali nih. Pemimpin yang saking laparnya makan tepung basi. Saking laparnya jalan ke pasar cari kebun yang lagi metik buah pas panen. Khalifah itu ke kebun orang, kerja sama orang cuman buat dapat 4 dinar. Buat makan. Makmur satu negara kalau pemimpinnya siap al-qanaatu bil qalil. Apa arti al-qanaatu bil qalil? Ridho dengan yang sedikit. Kita ambil contoh Sa'id bin Amir, pemimpin Syam, daerah Homs pada saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Lucunya Sa'id bin Amir, kok bisa-bisanya ketika Sayyidina Abu Bakar datang ke Syam, Sayyidina Abu Bakar nanya sama penduduk Syam, wahai penduduk Syam, saya minta data warga miskin di Homs siapa saja. Diminta data sama Sayyidina Umar. Ketika data kekumpul dibaca sama Sayyidina Umar, ini Sa'id bin Amir siapa? Kata warga Syam, Sa'id bin Amir gubernur kami wahai Amirul Mukminin. Bisa-bisanya gubernur ada masuk dalam daftar orang miskin. Makmur enggak Syam? Makmur Pak. Makmur betul zaman Sayyidina Umar bin Khattab, daerah Syam daerah yang makmur. Ketika tahu gubernurnya miskin, Sayyidina Umar bin Khattab nyiapin satu kantong isinya 1000 keping uang. Disiapin satu kantong 1000 keping dikasih sama Sayyidina Umar, wahai Sa'id, ini uang 1000 dinar, kamu pakai buat kebutuhan keluargamu. Apa jawaban Sa'id? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih uang banyak, jawabnya bukan alhamdulillah, jawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngomong sama istrinya, istriku ambil kain, sobek-sobek kainnya. Untuk apa wahai suamiku? Ini uang harus kita pecah, kita bagi ke pasukan kita yang berperang. Megang uang Sa'id bin Amir? Kagak. Kenapa beliau begitu? Karena beliau salah satu amir yang al-qanaatu bil qalil. Siap menerima rizki dari Allah sekalipun itu sedikit. Khalifah zaman dulu sampai terakhir kekhalifahan zaman Sultan Al-Faruq di Mesir sebelum Jamal Abdel Nasser jadi pemimpin. Sultan Al-Faruq program kerjanya tidak ada sekeliling saya ajudan-ajudan saya, menteri-menteri saya, tidak ada yang boleh lebih kaya dari warga saya. Bisa gitu. Pemimpin tidak boleh lebih kaya dari masyarakatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini tahun percaturan kita, siapa yang akan memimpin Indonesia?
kita tidak perlu lagi bertengkar satu sama lain. Berpegang pada kaidah alamatul marfu bidhammi. Kalau mau Indonesia aman, Indonesia bagus, Indonesia nyaman, ketiga calon presiden ini tiga-tiganya muslim, ketiga-tiganya baik, ketiga-tiganya masuk dalam ranah takdir Allah. Tugas kita bukan menjelekkan 1, 2, 3, membela membabi buta 1, 2, 3. Tugas kita nanti malam jam 1 bangun tahajud minta ya Allah pilihkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana buat Indonesia. Besok pagi waktu duha sholat lagi, ya Allah pilihkan pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya. Alamatul marfu bidhammi. Kalau mau Indonesia bagus, bersatu kita. Cukupkan pertengkaran. Cukupkan membela membabi buta, cukupkan menyalahkan satu sama lain membabi buta. Karena rumusnya pemimpin yang baik adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil al qana'atu bil qalil. Pemimpin yang baik adalah yang mereka takut kepada Allah, kemudian mereka mengamalkan apa yang dia perintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, siap untuk tidak jadi kaya raya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam bangun tahajud jam 1. Doakan untuk kebaikan Indonesia. Sekalipun kita tahu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Siapa yang jadi presiden sudah ada, namanya sudah ada. Takdir Allah sudah jatuh. Yang perlu kita lakukan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mau baik Indonesia, baik lingkungan kita, baik wilayah kita, kita mulai berubah dari diri sendiri. Insyaallah perubahan itu akan kita rasakan di Indonesia secara menyeluruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الداعي إلى دين القويم والهادي إلى صراط مستقيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله فاذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة